Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 bernama Binary yang beranggotakan 3 orang yaitu Ciesya Amanda, saya sendiri Haris Kusya Muhammad, dan Ronald Abner. Pada kesempatan kali ini, kami akan merepresentasikan tugas akhir struktur data kami, yaitu program antrian layanan kecantikan dengan menggunakan struktur data array dan struct, queue, dan linked list. Ada 8 fungsi penting dalam kode kami. Di antaranya, yang pertama, tambah layanan, yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna dan meneruskannya ke fungsi kedua, yaitu masuk layanan, yang berfungsi untuk membuat daftar layanan. Yang ketiga, ada fungsi update layanan, yang berfungsi untuk memperbarui input dari fungsi pertama. Dan yang keempat, ada fungsi lihat layanan, yang berfungsi untuk melihat daftar input pengguna. Dan yang kelima, ada fungsi hapus layanan, yang berfungsi untuk menghapus input dari pengguna. Yang keenam, terdapat fungsi detail layanan yang berfungsi untuk melihat daftar layanan yang tersedia. Yang ketujuh, fungsi tambah pemesanan yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna dan meneruskannya ke fungsi ke-8, yaitu fungsi masuk pemesanan yang berfungsi untuk membuat pesanan. Dan ke-9, terdapat fungsi lihat pemesanan yang berfungsi untuk melihat pesanan yang masuk. Dan ke-10, terdapat fungsi lihat antrian yang berfungsi untuk membuat daftar antrian dari pesanan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, terdapat fungsi hapus antrian yang berfungsi untuk menghapus antrian pesanan. Sekarang saya akan menjelaskan demo dari produk kami, yaitu program antrian layanan kecantikan. Page pertama diawali dengan perkenalan kelompok. Lalu pada halaman utama ini berisikan 4 menu. Pada submenu pertama berisikan 5 submenu, yaitu menambah, memperbarui, melihat informasi, menghapus, dan melihat detail. Lalu pada submenu pertama, kita memasukkan kode layanan sebagai contoh 1, lalu nama layanannya filler, dan memasukkan jumlah ruangan yang tersedia misalnya 10. Lalu input kedua, kode layanannya 2, nama layanan mesoterapi, dan jumlah ruangan yang tersedianya 3. Dan input ketiga, dengan kode layanannya adalah 3105223, nama layanannya adalah radio frekuensi, dan jumlah ruangannya 5. Pada submenu kedua, ini memperbarui layanan berdasarkan kode layanan. Seperti yang sudah dimasukkan tadi, sebagai contoh kode layanannya 1. Maka kita dapat memasukkan nama layanan yang baru, misalnya mikrodermabrasi. Dan jumlah ruangan yang tersedia yang barunya misalnya 9. Lalu apabila kita memasukkan kode layanan yang tidak ada, maka terminal akan berubah menjadi warna merah. Dan memberitahu tidak ada kode layanan yang dimaksud. Lalu pada submenu ketiga, kita dapat melihat daftar layanan berdasarkan input yang telah kita masukkan. Pada submenu keempat, kita dapat menghapus salah satu layanan berdasarkan kodenya. Sebagai contoh, kode layanan nomor 2. Lalu kita melihat detailnya daftarnya lagi. Dan kode layanan nomor 2 sudah terhapus. Lalu apabila kita menghapus salah satu layanan yang tidak ada, maka program memberitahu bahwa kode layanan tersebut tidak berada dalam daftar dan akan kembali ke halaman utama. Lalu pada submenu kelima, kita bisa melihat daftar layanan yang ada dan dapat melihat detailnya dengan memasukkan kode layanan. Sebagai contoh, saya memasukkan kode layanan 1, maka akan keluar detail dari kode layanan bernomor 1. Lalu pada menu kedua, terdapat 2 submenu,
submenu pertama yaitu pemesanan layanan. Kita dapat memasukkan nama pemesan, sebagai contoh Ceisa, lalu kode layanannya 1, nama layanannya filler, terus nomor kamarnya 3, pada tanggal 31 bulan Mei tahun 2023. Lalu kita memasukkan pemesanan yang kedua, nah dengan nama pemesanannya itu Haris, kode layanannya 1, terus nama layanannya adalah filler, nomor kamarnya 4, pada tanggal 1 bulan Juni 2023. Lalu pada menu kedua, kita dapat melihat daftar pemesan. Bisa dilihat di sini ada nama Ceisa dan Haris. Lalu apabila kita melihat pada menu pertama submenu kelima, kita memasukkan kode layanan yang dipesan oleh kedua orang tersebut, sebagai contoh 1, akan menampilkan nama-nama pemesan kode layanan tersebut, yaitu Haris dan Ceisa. Lalu kita masuk ke menu ketiga, yaitu daftar antrian layanan kecantikan. Terdapat 2 submenu, yaitu submenu pertama kita dapat melihat daftar antrian. Daftar ini berdasarkan nama-nama pemesan layanan pada menu kedua. Lalu pada submenu kedua, di menu ketiga, kita dapat menghapus daftar antrian berdasarkan nomor antrian. Sebagai contoh, saya menghapus nomor antrian kedua. Program mengatakan antrian sudah berhasil dihapus. Lalu, salah satu nama sudah terhapus. Lalu, apabila kita menghapus nomor antrian yang tidak ada, sebagai contoh 5, maka program akan mengonfirmasi bahwa nomor antrian tidak valid. Lalu pada menu keempat, submenu keempat, yaitu menu keluar dari program. Mungkin untuk penjelasan program kami sekian sekitar situ saja. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.